Oh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hasan dengan NIM 240 801 0813. Nah, halo semuanya. Nama saya Alfaris Abdul Fatih Kaimuddin dengan NIM 240 80 10 814. Salam kenal semua. Halo semuanya, nama saya Felsha Yumi dengan nomor NIM 240 80 10 908. Selamat bertemu. Perkenalkan, nama saya Saloka Amroso dengan NIM 240 80 10 825. Nah, itu tadi perkenalan dari kami. Jadi, kami berasal dari kelompok 10 mata kuliah hukum otonomi daerah dengan dosen pengampu Bapak Dhani Muhtadai SAG MAG MPA PhD. Yang pada video kali ini kami akan membahas tentang korupsi dana daerah yang akan kita bedah kasusnya dengan studi kasus di Kabupaten Situbondo. Kemudian kita akan mencari akar masalahnya, dan yang paling penting kita akan mencari solusi terbaiknya yang bisa kita dorong agar permasalahan otonomi daerah ini dapat terselesaikan. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, kita perlu paham dulu, apa sih itu dana transfer daerah? Jadi, dalam sistem otonomi daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahnya sendiri. Nah, untuk mendukung itu, pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah. Salah satunya adalah dana alokasi khusus atau DAK. DAK ini ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sesuai prioritas nasional. Nilainya bisa mencapai ratusan miliar per kabupaten per tahun. Masalahnya, kewenangan yang besar ini tidak selalu disertai integritas yang setara, dan inilah yang terjadi di Situbondo. Karena Suswandi, Bupati Situbondo periode 2021 sampai 2024, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena terbukti melakukan korupsi dana alokasi khusus yang seharusnya digunakan untuk proyek konstruksi infrastruktur di Kabupaten Situbondo. Modusnya seperti ini. Saat ada proyek dari DAK, beliau sebagai bupati tidak membiarkan lelang berjalan secara adil dan transparan. Justru sebaliknya, para kontraktor yang mau menang proyek harus menyetor uang ijon sebesar 10% dari nilai proyek kepada sang bupati. Itu artinya, kalau nilai proyeknya sebesar 10 miliar rupiah, kontraktor harus setor sebanyak 1 miliar dulu ke kantong bupati. Tak cukup sampai di sana, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPP Eko Priyanggojati juga ikut memainkan peran. Dia meminta komitmen fee sebesar 7,5% atas pengkondisian pemenang lelang yang dia lakukan. Total uang suap yang mereka terima dari 5 kontraktor berbeda mencapai 4,21 miliar, dan itu hanya yang terungkap. Pada 31 Oktober 2025, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada Karna Suswandi 6 tahun 6 bulan penjara lamanya. Tentu saja hukum sudah berjalan, tetapi rakyat Situbondo kehilangan infrastruktur yang akan mereka nikmati. Juga beberapa orang kehilangan uang yang sudah mereka investasikan kepada proyek ini. Mengapa ini bisa terjadi, teman-teman? Kita tidak bisa berhenti di siapanya. Kita harus tanya, kenapa sih ini bisa terjadi? Ada 3 akar masalah utama yang menurut saya perlu kita soroti. Yang pertama, kewenangan kepala daerah yang terlalu besar. Dalam sistem otonomi daerah, bupati punya kontrol besar atas pengadaan proyek. Tanpa mekanisme check and balance yang kuat, kekuasaan itu rawan disalahgunakan. Yang kedua, lemahnya pengawasan DPRD dan masyarakat. DPRD seharusnya jadi pengawas eksekutif. Tapi kalau DPRD juga masuk dalam jaringan korupsi atau sekedar diam, pengawasan jadi ilusi. Yang ketiga, budaya ijon dalam proyek pemerintah. Praktik meminta persentase dari kontraktor sudah seperti rahasia umum. Jadi di banyak daerah, ini bukan semata soal oknum, ini soal sistem yang membiarkan praktik itu gitu.
Jadi solusinya yang pertama kita ada transparansi bidang digital. Jadi semua proses lelang ini dilakukan melalui sistem e-procurement yang berarti itu bisa terintegrasi dan bisa diakses oleh publik. Lalu yang kedua ada solusi pengawasan oleh LPK dan BPK dan ekspektorat. Jadi itu audit keuangan, dan daerah tuh harus lebih sering, lebih mendalam, atau hasilnya harus dipublikasikan. Jangan hanya jadi formalitas saja. Yang ketiga itu ada partisipasi aktif oleh masyarakat sipil. Itu ada LSM, pers lokal, ataupun warga. Jadi itu mereka harus didorong untuk berani ngelaporin ada indikasi penyimpangan, dan KPK juga memberikan laporan, dan ini tuh juga harus dorong ke masyarakat daerah juga. Yang keempat itu ada informasi dalam pengawasan otonomi daerah. Jadi tuh Kemendagri itu perlu memperkuat mekanisme mengenai kinerja kepala daerah. Jadi itu bukan hanya saat ada laporan KPK aja, tapi Kemendagri juga harus melakukan evaluasi mekanisme kepala daerah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kesimpulannya, otonomi daerah itu lahir dari semangat yang mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Tetapi otonomi daerah itu semangat itu bisa dihianati ketika suatu kekuasaan tidak diimbangi dengan integritas dan juga pengawasan. Kasus Situbondo bukan yang pertama, dan sayangnya mungkin bukan juga yang terakhir. Kecuali kita semua sebagai masyarakat, mahasiswa, dan aparatur negara bersama-sama menuntut adanya sebuah sistem yang lebih baik dan lebih bersih dan juga lebih transparan. Nah, sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.